Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan dari kelas PSTIA dengan NPM 215506111. Di sini saya akan menjelaskan tentang software proses model. Yang pertama ada System Development Life Cycle atau yang disingkat dengan SDLC. Pengertian SDLC adalah siklus atau tahapan yang digunakan dalam pembuatan atau pengembangan suatu sistem informasi agar pengerjaan sistem berjalan secara terstruktur, efektif, dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Ada 6 tahapan SDLC. Yang pertama ada planning, kedua analis, 3 design, 4 implementation, 5 testing and integration, dan yang keenam ada maintenance. Lalu software process model. Software process model adalah merupakan standarisasi yang ditetapkan untuk membangun suatu perangkat lunak. Di dalam sebuah komputer terdapat sejumlah komponen hardware yang aktif yang saling bekerja sama satu dengan yang lainnya untuk menghidupkan komputer. Ada 3 model utama. Yang pertama ada structure design, kedua rapid application development, dan ketiga ada agile development. Struktur desain merupakan proyek yang berpindah dari langkah awal ke langkah selanjutnya secara bertahap atau menyelesaikan satu sebelumnya dan lanjut berikutnya. Memiliki 2 tipe struktur desain, yaitu ada pertama ada waterfall method dan yang kedua ada parallel development. Lalu rapid application development atau yang disingkat dengan RAD, proses pembangunan perangkat lunak yang inkremental. Model ini merupakan model yang mengadopsi proses model linear sekuensial yang memungkinkan software yang dibangun, desain, dan dibangun dalam waktu yang cepat. Memiliki 3 tipe RAD, yaitu 1 passive development, 2 prototyping, dan 3 throwaway prototyping. Dan selanjutnya ada agile development. Agile development metode ini merupakan penyerahan dari SDLC, maka aturan yang ada sedikit. Model pengembangan jangka pendek yang memerlukan adaptasi cepat, memiliki 8 tipe, yaitu pertama ada Extreme Programming atau XP, kedua ada Scrum, 3 ada Lean Development, 4 ada Dynamic System Development Method, 5 ada Adaptive Software Development, ke-6 ada Crystal, ke-7 ada Feature Driven Development, dan ke-8 ada Agile Modeling. Yang pertama, Waterfall Method. Model waterfall dicetuskan pada tahun 1970 sebagai contoh metodologi pengembangan perangkat lunak yang tidak bekerja secara baik. Model waterfall adalah proses pengembangan perangkat lunak tradisional. Hal ini disebut waterfall karena proses mengalir secara sistematis dari satu tahap ke tahap lainnya dalam mode ke bawah. Model ini dianggap memiliki 6 tahap berbeda, yaitu analisis, kebutuhan, desain, implementasi, verifikasi, instalasi, dan pemeliharaan. Adapun kelebihan dari waterfall method, yang pertama ada mudah untuk dimengerti, yang kedua ada rekrutmen dari sistem bersifat stabil, ketiga ada baik dalam manajemen kontrol, dan keempat dapat menghemat biaya. Dan ini juga memiliki kekurangan. Kekurangan pertama, di semua sistem harus diketahui terlebih dahulu, tidak menunjukkan prinsip problem solving, yang ketiga, resiko sangat tinggi, dan keempat, membutuhkan waktu yang sangat lama dalam pekerjaannya. Implementasi waterfall. Metodologi waterfall cocok digunakan ketika ingin membuat aplikasi berskala besar yang melibatkan banyak sumber daya manusia dan prosedur kerja yang kompleks dengan syarat semua persyaratan sudah dipahami sejak awal pengembangan. Lalu yang kedua ada parallel development. Parallel development methodology merupakan suatu cara pada SDLC yang melakukan fase desain dan implementasi secara paralel. Kelebihan dari parallel development dan metodologi adalah satu, meminimalisasi waktu penjadwalan, kedua, meminimalisasi kesempatan untuk dikerjakan ulang. Adapun kekurangannya, yaitu dari parallel development metodologi adalah masih menggunakan dokumen di kertas, kedua, menggunakan subproyek memerlukan suatu keahlian yang khusus. Parallel development cocok digunakan saat metodologi komputer sistem selalu berubah. Lalu selanjutnya ada Rapid Application Development atau RAD. Rapid Application Development model adalah merupakan proses pembangunan perangkat lunak yang inkremental. Model ini merupakan model yang mengadopsi proses model linear sekuensial yang memungkinkan software yang dibangun
dibangun desain dan dibangun dalam waktu yang cepat. Dilakukan di dalam RAD model 5 secara sistematis, prosesnya dibagi atas beberapa modul yang penyelesaian waktunya diselesaikan hampir dalam waktu yang bersamaan, sesuai berdasarkan batasan waktu yang sudah ditentukan. Kelebihan dan kekurangan RAD. Kelebihan Rapid Application Development adalah yang pertama, pengguna dapat memperoleh menggunakan sistem lebih awal. Lalu yang kedua, pengguna dapat merencanakan beberapa tambahan untuk versi setelahnya. Ketiga, memperkecil kemungkinan error dan hal buruk lainnya. Kekurangan Rapid Application Development adalah satu, pengguna bekerja dengan sistem yang sebenarnya belum selesai secara keseluruhan. Lalu yang kedua, beberapa orang berpendapat bahwa RAD mendorong mentalitas mengkode, mengimplementasi dan memperbaiki, yang meningkatkan biaya seumur hidup yang diperlukan untuk mengoperasikan, mendukung dan merawat sistem. Tiga, hanya cocok untuk proyek yang waktunya singkat. Implementasi RAD. Kondisi yang membuat efek RAD akan lebih maksimal yaitu pertama, ketika mempunyai tim solid, kedua, ketika hanya memiliki sedikit waktu, dan ketiga, tentunya ketika memiliki modal yang besar. Lalu selanjutnya ada Agile Development Extreme Programming. Extreme Programming model adalah sebuah pendekatan atau model pengembangan perangkat lunak yang mencoba menyederhanakan berbagai tahapan dalam proses pengembangan tersebut sehingga menjadi lebih adaptif dan fleksibel. Extreme Programming bukan hanya berfokus pada coding, tetapi meliputi seluruh area pengembangan perangkat lunak. Proses model Extreme Programming diciptakan oleh Ken Black. Model ini melibatkan pengguna secara langsung dalam pengembangan suatu software. Metode ini sangat cocok untuk proyek perangkat lunak yang membutuhkan waktu lebih instan dalam pengembangannya. Tahapan dalam Extreme Programming. Yang pertama ada planning, yaitu perencanaan. Tahapan ini merupakan langkah awal dalam pembangunan sistem di mana dalam tahapan ini dilakukan beberapa kegiatan perencanaan, yaitu identifikasi permasalahan, menganalisa kebutuhan, sampai dengan penetapan jadwal pelaksanaan pembangunan sistem. Kedua, ada perancangan atau desain. Tahapan berikutnya adalah perancangan, di mana pada tahapan ini dilakukan kegiatan permodelan yang dimulai dari pemodelan sistem, pemodelan arsitektur, sampai dengan pemodelan basis data. Lalu yang ketiga ada coding atau pengkodean. Tahapan ini merupakan kegiatan penerapan pemodelan yang sudah dibuat ke dalam bentuk user interface dengan menggunakan bahasa pemrograman. Keempat, ada testing atau pengujian. Setelah tahapan pengkodean selesai, kemudian dilakukan tahapan pengujian sistem untuk mengetahui kesalahan apa saja yang timbul saat aplikasi sedang berjalan, serta mengetahui apakah sistem yang dibangun sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna. Lalu, kelebihan dan kekurangan Extreme Programming adalah, kelebihannya dari Agile Development Extreme Programming adalah, satu, hasil bisa didapat dalam waktu sangat cepat. Dua, bekerja lebih baik dalam proyek dengan tidak ada perubahan yang tak tentu. Tiga, menjalin komunikasi yang baik dengan klien. Lalu, kekurangan dari Agile Development Extreme Programming adalah, satu, membutuhkan kedisiplinan tinggi. Dua, tepat hanya jika dilakukan di proyek kecil. Tiga, membutuhkan lebih banyak masukan dari pengguna. Kesimpulannya, software first model adalah proses pemodelan seorang developer untuk melakukan pengembangan dan pembangunan sebuah software yang didasarkan atas ukuran besar kecil proyek pembangunan atau pengembangan software yang akan dilaksanakan. Dengan software first model dapat menjadi suatu standarisasi pendeskripsian informasi oleh developer atas pengguna atau customer untuk diolah sehingga membentuk rancangan-rancangan terstruktur yang membantu mempermudah developer dalam melakukan pembangunan software yang efektif dan efisien. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Mungkin sampai sini aja presentasi saya. Bila ada yang salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.